Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4013-4015. Hentikan mereka dan jangan biarkan mereka melarikan diri. Penatuatu berteriak, tetapi dia tertahan oleh boneka itu dan tidak bisa melepaskan tangannya sama sekali. Murid sekte wajah hantu lainnya ingin menghentikan mereka, tetapi Dev menggunakan cambuk ajaib untuk menghentikan mereka. Dan bintang dari asal mula ilusi Dev terus berkedip, dan formasi ilusi besar muncul. Meskipun formasi ilusi tidak dapat melukai murid-murid sekte wajah hantu ini, itu dapat menghalangi tindakan mereka. Untuk sementara waktu, semua murid sekte wajah hantu terjebak dalam formasi ilusi, dan tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Penatua Yu dan Lydia memimpin orang-orang menuju gunung berapi suci dengan cepat. Lydia menoleh ke belakang dari waktu ke waktu, jelas mengkhawatirkan Dev. Melihat waktunya hampir habis, Dev tiba-tiba melambaikan tangannya dan memanggil kembali boneka itu. Dia tidak ingin bonekanya rusak. Jika hanya merusak esensi api, itu tidak akan merepotkan, dia bisa mendapatkannya kapan saja. Saat dia menarik boneka itu, Dev mengaktifkan langkah pengendalian api. Terlihat api menyala di bawah telapak kakinya, dan kemudian seluruh tubuh Dev tampak menghilang begitu saja, merobek kehampaan. Kemudian muncul beberapa mil jauhnya dalam sekejap. Alasan mengapa Dev berani tinggal sendirian untuk melawan adalah karena langkah pengendalian apinya. Ini adalah keunggulannya, bahkan jika dia tidak bisa melawan, tapi dia juga bisa kabur. Saat api pamungkas menyala, Dev menjadi semakin mahir dalam langkah pengendalian apinya, dan seluruh tubuhnya melompat ke angkasa seolah-olah dia sedang berteleportasi. Dan, Penatuatu dari sekte wajah hantu tampak bingung saat dia melihat kemajuan lompatan Dev di luar angkasa. Teknik apa itu? Kenapa bisa secepat itu? Penatuatu mengusap matanya. Sebagai seorang biksu di alam Mahayana, dia tidak dapat mencapai kecepatan ini, tidak peduli seberapa cepat dia masih dapat melihat sebuah bayangan. Tapi dia tidak bisa melihat penampakan bayangan Dev sama sekali. Sepertinya bayangan Dev itu menghilang seketika dan kemudian muncul di tempat lain dalam sekejap. Kecepatan seperti ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan menjadi cepat. Dalam hal kecepatan Dev saja, seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi tingkat 4 jauh lebih unggul dari master seperti dia yang berada di alam Mahayana. Penatuatu berjuang untuk mengejar, dan beberapa murid sekte wajah hantu juga menerobos ilusi dan mengejar Dev. Dev tersenyum dingin. Dengan langkah pengendalian api ini, dia tidak takut sama sekali dan bisa sepenuhnya menghindari berurusan dengan orang-orang dari sekte wajah hantu. Kemudian terlihat Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan kemudian tubuhnya melintas dan tiba-tiba muncul di depan murid-murid sekte wajah hantu. Lalu ketika dia mengayunkan pedang pembunuh naga, dan cahaya pedang emas melintas, merobek kekosongan. Para murid sekte wajah hantu itu tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka juga tidak menyangka bahwa orang ini, Dev, akan tiba-tiba muncul kembali alih-alih melarikan diri. Dev berbalik dan muncul di depan mereka. Ditemani oleh beberapa teriakan, murid sekte wajah hantu yang tergesa-gesa itu dipotong menjadi dua oleh pedang Dev, dan bau darah langsung memenuhi udara. Tepat setelah Dev menebas dengan pedangnya, tubuhnya menghilang lagi. Ketika Penatuatu melihat pemandangan ini, wajahnya memerah karena marah dan dia meraung keras, "Kamu adalah Dev Chen, beraninya kamu menyangkal hal itu hari ini. Aku akan membunuhmu." Saat Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, dia sudah mengerti bahwa pihak lain pasti bisa mengetahui identitasnya. Tapi Dev tidak peduli. Bagaimanapun, hanya ada orang-orang dari sekte wajah hantu di sini, bukan sekte api ungu. Ketika saatnya tiba, tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang dari sekte wajah hantu, dia tidak perlu mengakuinya. Bagaimanapun, pedang pembunuh naga adalah pedang roh milik Dev. Saat dia mengeluarkan pedang pembunuh naga, identitas Dev pasti akan terungkap. Benar sekali, akulah Dev Chen, apa yang dapat kalian lakukan terhadapku? Kalian hanya orang bodoh, dan kalian ingin menggunakan kepalaku untuk mendapatkan imbalan dari aliansi penyegelan iblis. Tahukah kalian, bukankah aliansi penyegelan iblis dibentuk secara khusus untuk menangani para penggarap iblis sepertimu? Dev dengan sengaja membuat kesal Penatuatu dan mencegahnya bekerja sama dengan aliansi penyegelan iblis. Secara terbuka, aliansi penyegelan iblis akan membunuh kami para penggarap iblis, tapi di balik layar mereka telah menegosiasikan kerjasama berkali-kali.
Keluarga Feng di wilayah tengah adalah keluarga bawahan dari aliansi penyegelan iblis. Mereka telah lama berdiskusi dengan kami untuk membunuhmu. Aku tidak menyangka kamu menyembunyikan diri di Sekte Api Ungu, tapi aku menemukanmu hari ini. Itu adalah berkah dari Sekte Wajah Hantu kami. Penatua Tu mendengus dingin, jelas tidak peduli dengan provokasi Dev. Ketika Dev mendengar apa yang dikatakan Penatua Tu, dia hanya bisa sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa untuk membunuhnya, aliansi penyegelan iblis ini akan mulai bekerja sama dengan pembudidaya iblis. Kita tahu, aliansi penyegelan iblis sebelumnya sangat sombong dan mendominasi, dan setiap pembudidaya iblis yang tidak patuh akan dihancurkan dan dipaksa untuk menyerah. Namun sekarang, mereka benar-benar mulai bernegosiasi dengan pembudidaya iblis. Dengan sedikit kemampuanmu, kamu tidak akan bisa membunuhku sama sekali. Dev tersenyum dingin. Benarkah? Setelah Penatua Tu mengatakan ini, dia langsung melompat, dan dunia langsung menjadi gelap. Kemudian rantai aura hitam yang tak terhitung jumlahnya, dengan api menyala di atasnya, melonjak menuju Dev. Rantai aura ini, seperti tentakel, tampak hidup. Dalam sekejap, dia sudah berada di atas kepala Dev. Rantai energi spiritual yang menutupi langit dan matahari telah menghalangi semua jalan keluar Dev. Hal ini berlaku bahkan dari jarak bermil-mil jauhnya. Karena Penatua Tu dapat melihat bahwa setiap kali Dev melompat keluar angkasa, jaraknya hanya beberapa mil. Jadi kali ini dia menempuh radius beberapa mil, dan Dev tidak dapat melarikan diri sama sekali. Rantai energi spiritual ini sangat cepat, menutupi langit dan matahari, sehingga Dev tidak punya waktu untuk bereaksi. Melihat tatapan Dev yang tak terhindarkan, bibir Penatua Tu terangkat. Menurutnya, Dev harus mati. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia juga adalah biksu di alam Mahayana, tetapi dia tidak bisa menghadapi biksu muda yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Tetapi ketika Dev melihat rantai energi spiritual itu, ekspresinya tidak panik. Rantai energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbakar dengan api dan menuju ke arah Dev, tetapi ketika mereka tiba di depan mata Dev, tubuh Dev sedikit bergetar. Cahaya putih yang terlihat dengan mata telanjang menyala, dan kemudian rantai energi spiritual itu tiba-tiba berhenti bergerak, dan bahkan api pamungkas di atas pun berhenti berdetak. Seolah seluruh ruang dan waktu telah berhenti. Apa? Kamu sebenarnya tahu cara menghentikan waktu? Apakah kamu sudah memahami asal-usul waktu? Penatua Tu terkejut. Dev tersenyum dingin, menghilang seketika, dan kemudian muncul beberapa mil jauhnya. Dev telah memahami asal-usul waktu, tetapi dia masih tidak dapat menghentikan waktu sepenuhnya. Apa yang baru saja dia gunakan adalah api es terdingin. Rantai energi spiritual dan api pamungkas semuanya membeku, dan sepertinya waktu dan ruang telah berhenti. Dengan cara ini, Penatua Tu akan ragu dan tidak berani bertindak gegabah. Mampu menghentikan waktu adalah metode keluarga peri. Ini bukanlah sesuatu yang dapat digunakan oleh para biksu seperti mereka di dunia surga dan manusia. Sekarang Dev benar-benar menunjukkannya. Tepat ketika Penatua Tu sedikit linglung, pria yang awalnya bertarung dengan Dev tiba-tiba berteriak, "Penatua Tu, ini bukan waktu yang berhenti, tetapi rantai energi spiritual dibekukan." Satu kalimat mengingatkan Penatua Tu, dan tentu saja, dia merasakan hawa dingin yang kuat dari rantai energi spiritual. Anak itu masih ingin menggertakku. Penatua Tu menyipitkan matanya, dan niat membunuh keluar dari dirinya. Terlihat mata Penatua Tu berubah menjadi warna gelap, dan pada saat yang sama, api hitam memenuhi udara di sekitarnya, dan di antara api hitam ini, beberapa sosok perlahan muncul. Tidak peduli seberapa cepatnya kamu, apakah kamu masih bisa lebih cepat dari jiwa iblis? Penatua Tu mendengus dingin. Kita semua tahu bahwa jiwa iblis tidak dibatasi oleh hukum dan bisa sangat cepat. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki tubuh fisik, mereka hanyalah tubuh roh. Beberapa jiwa iblis bergegas menuju Dev dalam sekejap, begitu cepatnya sehingga mereka bahkan tidak bisa terlihat dengan jelas. Suara mendesing. Jiwa iblis ini seperti anak panah, langsung menghilang ke dalam kehampaan, dan kemudian muncul di kejauhan. Penatua Tu mengikuti di belakang jiwa-jiwa iblis ini. Dev mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahaya yang datang. Kemudian dia memulai langkah pengendalian api dan tubuhnya menghilang dari tempatnya lagi. Tetapi pada saat Dev menghilang dalam sekejap, jiwa iblis itu juga muncul di tempat Dev baru saja berdiri, dan beberapa jiwa iblis juga menghilang dalam sekejap. Wajah Dev dingin. Dia tidak menyangka Penatua Tu dari Sekte Wajah Hantu memiliki metode seperti itu. Saat ini, Dev tidak tahu apa itu, tetapi kecepatan mereka tidak kalah dengan miliknya.
Tepat ketika Dev mengambil langkah maju dan sosoknya muncul lagi, beberapa jiwa iblis muncul di atas kepala Dev. Jiwa iblis. Dev sedikit terkejut saat melihat apa yang terjadi selanjutnya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Penatuatu dapat mengendalikan beberapa jiwa iblis pada saat yang bersamaan. Beberapa jiwa iblis meraung dengan ekspresi ganas. Meskipun jiwa iblis ini terlihat sangat menakutkan, Dev tidak merasakan krisis yang sama sekarang. Anda harus tahu bahwa satu-satunya hal yang dapat membahayakan bagi seorang biksu adalah lautan kesadaran. Jiwa iblis tidak dapat membahayakan tubuh fisik Dev, juga tidak dapat menyerang tubuh fisik Dev. Ia hanya dapat menyerang lautan kesadaran Dev, tetapi lautan kesadaran Dev tidak semudah itu untuk diserang. Selain Raja Iblis Awan Merah yang bersemayam di lautan kesadaran, ada juga buku harta karun seperti kode emas besar surgawi. Senior, bisakah kamu menangani jiwa iblis ini? Dev bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu menamparkan wajahku? Kamu menanyakan hal seperti itu. Jangan bicara tentang jiwa iblis ini, bahkan jiwa iblis dari Raja Iblis Api di dunia surga, aku akan menghajarnya. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan nada meremehkan. Senior sangat hebat. Saat ini, Dev hanya bisa memuji Raja Iblis Awan Merah. Dia suka menyombongkan diri, jadi biarkan dia menyombongkan diri 2 kali. Beberapa jiwa iblis mengepung Dev dan langsung mengalir ke tubuh Dev. Segera, mereka bergegas ke lautan kesadaran Dev. Melihat Dev dirasuki oleh jiwa iblis, Penatuatu tertawa bangga. Bahkan jika lautan kesadaranmu sangat kuat, aku tidak percaya jiwa iblis ini tidak dapat menaklukkanmu. Penatuatu perlahan berjalan menuju Dev. Ketika Dev melihat ke arah Penatuatu yang mendekat, dia tiba-tiba memiliki sebuah rencana di benaknya. Matanya langsung menjadi tidak bernyawa, seolah-olah lautan kesadarannya sedang dikendalikan oleh jiwa iblis. Tetapi saat ini, setelah jiwa iblis itu memasuki lautan kesadaran Dev, mereka semua menyesalinya. Mereka semua berteriak dan dipukuli hingga berkeping-keping oleh Raja Iblis Awan Merah dengan lambaian tangannya. Ini sama sekali bukan lawan pada level yang sama. Meskipun Raja Iblis Awan Merah hanyalah secercah jiwa yang tersisa saat ini, meski begitu, dia tidak sebanding dengan jiwa para penggarap iblis di alam dunia surga dan manusia. Penatuatu berjalan ke arah Dev saat ini dan tidak bisa menahan senyum dingin ketika dia melihat mata Dev tidak bernyawa dan dia tampak seperti boneka. Jiwa iblis Penatuatu masih sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, jika lautan kesadaran tidaklah kuat, itu tidak akan berguna. Pria dari Sekte Wajah Hantu juga menyusul, dan kemudian memuji Penatuatu. Perjalanan ini benar-benar bermanfaat. Kita tidak hanya menegosiasikan persyaratan dengan Sekte Api Ungu, kita juga menduga bahwa kita telah menangkap Dev ini. Sekarang kita dapat menemukan aliansi penyegelan iblis itu dengan mendapatkan imbalan selama 100 tahun. Sekarang bawa anak ini kembali ke Sekte, dan aku akan mengejar orang-orang dari kelompok pengikut pemimpin Sekte lama di Sekte Api Ungu. Kita tidak boleh membiarkan mereka menyebabkan masalah. Kata Penatuatu kepada pria itu. Bagaimanapun, Dev sekarang dikendalikan oleh jiwa iblis, dan dia tidak berbeda dengan orang bodoh, jadi siapapun bisa membawanya pergi Dev. Baik. Pria itu mengangguk, lalu berjalan ke arah Dev dan melambai, ikutlah denganku. Dev menggerakkan langkahnya secara mekanis, mengikuti di belakang pria itu. Bersambung.